Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahid Darmo Yudhisana dari dengan NIM H240121110 dari kelas TPKU SS08. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menjunjung keadilan Indonesia melalui masyarakat yang beradab. Itu salah satu judul yang diangkat dari tema Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Latar belakangnya adalah oleh beberapa poin, yaitu Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk masyarakat dalam perilaku sehari-hari secara objektif maupun subjektif. Pancasila perlu dipertahankan dan diimplementasikan. Keadilan merupakan nilai yang tertuang dalam Pancasila dan bagaimana cara membangun keadilan di masyarakat. Masuk ke nilai poin pertama, yaitu Pancasila adalah dasar negara, sebagaimana yang dicantumkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Pada Undang-Undang Dasar alinea keempat, pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Maka dengan itu, sistem negara Indonesia didasarkan pada Pancasila. Lalu, Pancasila dijadikan sebagai pedoman masyarakat Indonesia, baik pedoman secara objektif maupun subjektif. Apa itu pedoman secara objektif? Yaitu pedoman yang diterapkan pada sumber hukum, sumber ekonomi, sumber politik, dan seluruh sumber-sumber kelembagaan lainnya. Adapun secara subjektif, yaitu bagaimana Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tiap individu yang ada di lingkungan Indonesia. Selanjutnya, di poin ketiga adalah Pancasila perlu dipertahankan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila yang terkikis dalam diri kita atas adanya modernisasi, globalisasi akan terpupuk kembali dengan cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di poin keempat ada juga keadilan merupakan nilai yang tertuang dalam Pancasila, sebagaimana yang ada di sila kedua, masyarakat yang adil dan beradab, dan ditekankan kembali di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka keadilan merupakan nilai yang ditekankan oleh Pancasila. Nah, lalu bagaimana membangun keadilan di masyarakat? Karena apabila kita membangun keadilan, perlulah kita menerapkan Pancasila. Nah, masuk pembahasan. Sebelum pembahasan, ada sebuah perkataan dari Mumayyin, yaitu Pancasila ialah pemikiran hidup serta karakter bangsa yang nilai-nilainya bertabiat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, hingga nilai-nilai tersebut ialah perwujudan dari aspirasi hidup cita-cita bangsa. Nah, maka dari situ kita bisa tangkap bahwa dengan menjunjung Pancasila, kita akan dapat melahirkan impian-impian bangsa. Dan salah satunya adalah mewujudkan sila kedua, yaitu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, poin menjadi manusia yang toleran dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan selaku makhluk Tuhan. Poin kedua yaitu melakukan kegiatan dengan nilai-nilai moral dan norma yang berlaku selaku manusia yang beradab. Dan poin ketiga yaitu menjadi manusia yang sesuai dengan peradaban, baik dalam keterampilan, edukasi, hingga sikap. Tapi kita juga perlu mewaspadai bahaya-bahaya yang timbul. Yang pertama adalah oknum aparat penegak hukum dan stakeholder yang justru menyontohkan penyimpangan sila-sila dalam Pancasila. Ada juga maraknya ketidakadilan aparat, black campaign, dan hoax, dan terciptanya tujuan elit politik yang membuat Indonesia semakin labil dan oleng secara moral. Dan yang ketiga adalah masyarakat tidak bijak dalam menggunakan media dan terbawa arus peradaban yang tidak baik. Dan begitu kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan Pancasila bisa secara objektif maupun subjektif. Hal tersebut merupakan jalan menuju Indonesia yang adil, karena salah satu nilai yang ditekankan dalam Pancasila adalah nilai keadilan, sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua dan juga sila kelima. Lalu nilai yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari terbentuk dalam bentuk sila kedua, yaitu nilai menjadi manusia yang beradab, baik dalam nilai toleransi, nilai ilmu, dan juga nilai sikap. Nah, tapi kita perlu mewaspadai hal-hal yang membahayakan Pancasila, yaitu adanya bahaya-bahaya yang timbul atas perlakuan semena-mena dari seseorang yang merasa berkuasa, ataupun kita dalam menggunakan bahasa dan media yang tidak baik. Dan dengan begitu,
kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila merupakan anak tangga pertama yang harus kita pijak dalam kehidupan berbangsa. Karena tegaknya keadilan akan membuat bangsa lebih mudah untuk menyatukan kekuatan, untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan bermartabat baik di masa kini hingga di masa yang akan datang. Sekian saja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.